Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Ayut Bacakah. Sebelum menikmati sajian dari kami mohon dengan segala hormat sudi kiranya untuk membantu channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bila dipandang perlu share dan komennya. Bagi yang berkenan kami ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, di depan ini kami akan mengambil tema yaitu ini testimoni dari konsumen kami. Sebenarnya juga banyak juga yang istilahnya terjadi yang namanya korban bacakah tunggal. Sebagian masih belum kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, kira-kira begitu. Ini kami berikan contoh aja korban bacakah tunggal. Kebetulan yang bersangkutan ini cerita sekilasnya ini. Nah, ini dia sudah dioperasi dan sekaligus diangkat rahimnya. Sudah lebih dari 25 kali dilaser. Kita bisa membayangkan kondisinya, dan setahun lebih ternyata dia sudah beli di online, dan hasilnya belum nampak ada perubahan sama sekali, kira-kira begitu. Jadi ya kurun waktu setahun lebih lah kira-kira, mungkin pasnya ini kami hanya menganalisanya aja, jadi setahun, kami anggap aja setahun lebih, kira-kira begitu. Nah, habis begitu ceritanya dia ketemu dengan kami. Memang dia sebelumnya sudah chattingan dengan kami, cuman intinya dengan tidak adanya, belum nampaknya perubahan, maka dia menghubungi kami. Maka kami buatkanlah yaitu ramuan gabungan tunggal atau ragate, kira-kira seperti begitu. Dan dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan konsumsi itu, nah alhamdulillah dia posisinya sudah normal kembali, dan dia menyatakan tidak terjadi apa-apa, tidak merasakan apa-apa, alias dia normal. Nah, juga sebelumnya ini kami juga yang namanya membuat ramuan juga, yaitu untuk yang namanya di kanker otak. Kanker otak ini juga bentuknya komplikasi. Ya, komplikasi. Jadi banyak sekali, bahkan dia sudah posisinya itu hanya berbaring aja dengan sakitnya, banyak sekali komplikasi lah, intinya seperti begitu. Terus kemudian ini ada kanker payudara stadium 3, sudah dioperasi dan kambuh. Ini alhamdulillah sudah kami buatkan testimoni. Bahkan yang bersangkutan juga intinya mempunyai kanker getah bening. Itu ada 6 titik, sudah berubah drastis menjadi 1 titik aja. Nah, kira-kira begitu. Itu sekilas. Ini juga kemudian kanker prostat ini juga sama. Kanker prostat ini kami buatkan gabungan juga. Ini stadiumnya 3. Nah, ini stadium 3 kanker prostat. Dan masih ada lagi yang masih dalam penanganan, yaitu kanker getah bening. Intinya sama, bahwa dia juga memakai bacakah tunggal. Terus kemudian kami buatkanlah yang namanya ramuan, alhamdulillah juga muncul. Dan sekarang ini yang menjadi tantangan buat kami, dengan kami meramu dan sudah menemukan lagi bacakah-bacakah yang berkualitas, yang dia sangat kuat dengan kandungan kankernya, senyawa kankernya, bioaktifnya, kira-kira begitu. Ya, ini yang akan datang, kami mohon bantuan doa kepada Bapak Ibu Saudara. Kami akan menangani yaitu kanker di kepala. Ya, mungkin bahasanya itu mirip dengan hidrocephalus, yaitu kepalanya sudah bengkaknya sudah besar, tumornya sudah besar, kankernya sudah besar, bahkan sudah menghalangi mata. Dan ini sudah 2 kali dioperasi, dan semakin meluas atau melebar bahkan ke area badan. yang letaknya di kepala sekarang
melebar ke area turun ke bawah ke badan, bahkan sampai ke mata pun juga berefek. Itulah Bapak Ibu Saudara pengalaman kami di yang namanya meramu. Jadi kami merekomendasikan untuk jenis-jenis penyakit yang kelasnya berat, kanker getah bening, terus kemudian jenis-jenis kanker apalagi yang sudah berstadium 2, 3 atau stadium akhir, itu kami menyarankan yaitu namanya ramuan gabungan dari berbagai bajakah tunggal, kira-kira begitu, karena kita menyadari bahwa bajakah tunggal itu mempunyai kelemahan, kira-kira gitu, dan juga ada kelebihan. Oke, kita ikuti chattingannya dari anak dari penderita kanker serviks stadium 3 dan klarifikasi untuk melengkapi dengan byponnya. Oke, kita ikuti berikutnya. Nah, ini kami singkat aja mengingat waktu. Ya, ini hasil labnya belum selesai Pak sinarnya. Kemungkinan akhir bulan ini sudah 5 kali sinarnya, kira-kira begitu. Terus kemudian nanti untuk lebih jelasnya selesai sinar Pak saya beritahukan, kira-kira begitu. Terus kemudian maaf sebelum saya bingung mau konsumsi bajakah mengobati kanker serviks. Maaf boleh tahu gimana perkembangannya, kira-kira begitu. Ya, untuk operasinya sudah selesai Pak, sudah 1 tahun. Nah sekarang kebutuhannya keluar lagi nunggu seminggu. Lanjut ibu kontrol lagi dan dironsel lagi di rumah sakit, begitu Pak kira-kira. Masih Pak selalu rutin minum bajakah dari setelah operasi dari tahun November 2020 sampai sekarang, tapi bukan bajakah yang di Bapak. Maksudnya dia sebelumnya ini seperti kami beritahukan tadi, dia konsumsi bajakah tunggal dari dari online lah, kira-kira begitu aja. Nah terus untuk operasinya sudah selesai, sudah tahun. Apa hasil operasi, kira-kira begitu. Hasilnya bagus Pak, setelah operasi begitu di ronsen tidak nampak, kira-kira begitu. Boleh tahu bajakahnya, kira-kira. Yang jelas kayu bajakah yang dikasih dari teman dan masih sampai sekarang selalu rutin diminum oleh ibunya. Namun yang saya lihat tidak ada perkembangan untuk ibu saya, kira-kira begitu. Tidak tahu bajakahnya jenis apa Pak, kira-kira begitu. Ini gambarnya kami ini Pak yang suka diminum ibu saya, kira-kira begitu. Maaf kami kalau untuk jaga-jaga kesehatan nggak apa-apa, itu jenis kanker nggak mampu berat kecuali ada mukjizat, kira-kira begitu. Itu sebagai bentuk kami mempertegas bahwa bajakahnya itu menurut penilaian kami itu tidak mampu untuk mengangkat kanker yang sifatnya berat atau stadium, apalagi yang dijalani oleh ibunya yaitu kanker serviks stadium 3 kan gitu. Nah sebelum itu juga kami berikan bagaimana yang mana pantangan supaya kalau orang konsumsi bajakah itu supaya hasilnya maksimal. Ini kami kirimkan video linknya kan, kira-kira begitu. Terus kemudian dia terima dengan baik. Itu mengenai anjuran dan pantangan selama minum bajakah. Terus kemudian kami baik Pak, terus kira-kira begitu. Nah terus kemudian assalamualaikum, sudah sampai Pak barangnya. Itu yang dia pertama akhir November. Nah ini Desember, alhamdulillah ini Desembernya kami kirim itu 4 macam gabungan bajakah, kira-kira begitu. Oh iya Pak, dan seterusnya. Assalamualaikum, maaf gimana kondisi. Nah ini Januarinya Assalamualaikum Mas, gimana kondisi atau perkembangan ibunya. Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik, namun beberapa hari itu berhenti dulu karena masuk angin dan pusing, tekanan darah rendah Pak, kira-kira begitu. Ibuku tuh selalu pusing darah rendah Pak, kira-kira begitu. Kemarin beberapa hari berhenti karena masuk angin dan pusing, cek darahnya rendah, kira-kira begitu. Dari si kankernya gimana perkembangannya, ada perubahannya Pak? Ada perubahannya enggak, kira-kira begitu. Untuk darah rendahnya memang sudah punya Pak, kira-kira begitu. Belum diperiksa lagi Pak, kira-kira begitu.
Terus kemudian maksudnya tekanan darah rendahnya ini penyakit lama gitu. Jawab dia sama dia, iya Pak, kira-kira begitu. Kalau pengalaman memang ada dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada obatnya Pak untuk ibu saya yang mengalami darah rendah? Sekalian kirim lagi obat kayunya Pak yang kemarin, karena yang di rumah sudah mau habis, malah ada yang diseduh ulang. Nah, itulah kami, saking dia sudah merasakan mungkin dari sisi tertentu sehingga harus diseduh ulang, kira-kira begitu. Terus kemudian ini kami mengalami darah rendah. Kami ada konsumen sudah normal, kebetulan hanya satu jenis bacaka. Kalau hanya sekedar untuk menurunkan darah rendah itu cukup satu bacaka aja cukup, kan kira-kira begitu. Itulah intinya dari tadi. Nah, oh Masya Allah, dia akhirnya kan order lagi di 1 kilo lagi di Februari ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, nanti untuk jelasnya setelah selesai sinar saya beritahukan. Pak, maaf Mas, boleh tahu cerita dikit berbagi dengan kami gimana kondisi ibu yang dirasakan ibu setelah pengiriman bacakah yang kedua, kira-kira begitu. Di 7 Februari ini, maaf baru bales Pak, alhamdulillah sehat Pak, saat ini belum kontrol lagi Pak. Nah, ntar Pak saya kabarkan setelah kontrol, kira-kira begitu. Terus ya kami intinya tetap kami ikuti bagaimana kan, maaf apa artinya sehat, mungkin ada cerita sedikit dengan kami juga, nanti berbagai cerita ke yang lain yang senasib. Nah, kira-kira begitu. Bisa aktivitas seperti biasa Pak, kira-kira begitu. Bisa aktivitas seperti biasa, kira-kira begitu. Alhamdulillah ibu saya kemarin pas kontrol lagi aman Pak. Tapi tetap untuk konsumsi bacakah selalu dan disiplin makan dan lainnya juga, kira-kira begitu. Apa kata dokter posisi atau positif atau negatif, maksudnya positif sama negatif gimana Pak, ini dia tanya lagi. Maksudnya kami jawab hasil lab atas penyakitnya itu gimana, kira-kira gitu. Aman Pak, nggak ada yang muncul yang aneh-aneh. Begitu juga di rongsen, jadi sakitnya hasil rongsen itu tidak ada yang aneh-aneh yang dirasakan. Keputihannya pun sekarang sudah enggak, maksudnya sudah hilang, enggak ada lagi, kira-kira begitu. Tapi untuk konsumsi kayu bacaka dari Bapak tetap, dan untuk semuanya tetap masih disiplin, kira-kira begitu. Enggak sembarang makan dan lain-lain, kira-kira gitu. Jadi itulah sekilas yang perlu kami sampaikan ke beliaunya dan ke Bapak Ibu Saudara yang melihat ini. Mengenai waktu itu dalam catatan kami itu kami sebutkan bahwa di sini kurang lebih 2 bulan konsumsi, kondisinya tadi sudah normal, aman, dan alhamdulillah sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, kita ikuti klarifikasi by Punnya. Jadi gini Mas, mungkin sedikit cerita kesimpulannya kemarin dengan dokter gimana? Terakhir kali dengan dokter itu? Kemarin tuh hari Jumat gitu, kemarin hari Jumat Pak, kalau nggak salah. Ya sekarang kan Minggu ya, Sabtu Jumat kontrol itu. Ya alhamdulillah nggak ada yang abnormal gitu, aman begitu, pun dicek kontrol secara fisik maupun di ronsen gitu Pak. Oh gitu, syukur alhamdulillah, dengarnya senang gitu kan. Ya makanya itu saya kan kemarin nggak saya jawab ya, karena kan nggak ada jawaban, mau dibahas kan, karena juga kan ya nggak ada jawaban, soalnya kan belum ada ronsen, belum ada keputusan lagi. Ya minimal informasi yang harus informasi terbaru lah kira-kira dari perkembangannya kan gitu. Iya. Betul Pak. Iya alhamdulillah. Kalau istilah dokter gimana? Itu mungkin bahasanya nanti masih kemungkinan berpeluang arahnya ke taruhlah kalau ke negatif, artinya kan sudah udah divonis, berarti dia sudah enggak tumbuh lagi anunya, apa istilahnya, akarnya kan gitu, kira-kira begitu bahasanya. Kalau istilah orang operasi, kalau orang operasi itu kan ibarat pohon itu kan batangnya yang ditumbang, akarnya masih. Cuman sekarang ini kan dengan ramuan bacakah ini kan larinya kan bagaimana membunuh akar, misalnya akar kankernya itu yang menjalar itu kan. Amin.
Amin, amin. Ya Pak, semoga yang diharapkan saya sendiri, ibu sendiri, begitu pun Bapak yang udah ngasih ininya, jalannya, perantaranya Bapak, ya moga-moga sama-sama inilah Pak, membuahkan hasil yang baik gitu Pak. Iya, kami pun juga merasa senang, merasa bersyukur lah Mas. Ya, Pak. Karena bagaimanapun juga kebahagiaan kami, kebanggaan kami bahwa kami bisa membantu yang maaf mungkin bahasa orang itu kan penyakit yang boleh dibilang tidak punya harapan, kira-kira begitu. Karena ya bagaimanapun juga, iya Pak. Iya kan. Jadi kalau orang sudah divonis atau mengidap seperti itu kan, bahasanya kan tinggal nunggu saking pasrahnya tinggal nunggu nasib aja lah. Iya, apakah nanti ada semacam istilahnya kan mujizat yang muncul kan, kira-kira begitu bahasanya. Itu yang ditunggu kan. Tapi alhamdulillah dengan ikhtiar, dengan usahanya ini kan merasa terbantu. Jadi dari lab itu di rongsen dalam pengertian sudah di lab itu memang kesimpulannya sudah tahu itu istilahnya sudah negatif gitu, atau masih dalam proses lagi? Kemarin ya namanya kata dokter ya untuk kontrol ya terus gitu Pak. Meskipun ya namanya udah penyakit gitu kan, benar ya disarankan 3 bulan sekali lah Pak, katanya kata dokter itu kan. Kemarin kan sempat keputihan lagi untuk ibu saya itu Pak, kan keputihan lagi. Nah kemarin kontrol lagi di ronsen ada yang muncul kayak flek-flek hitam-hitam gitulah Pak, hasil di itu ya. Nah begitu. Flek itu ya kemungkinan itu mungkin racun atau mungkin bahasanya apalah yang muncul dari setelah barang kotoran lah, itu kan dibuang lah, kira-kira begitu. Iya. Kira-kira. Ya setelah di ronsen waktu itu minumlah kayak banyak kamunya Bapak ya, konsumsi yang sekarang ya nggak muncul, begitu di ronsen kembali keputihannya sudah enggak gitu. Kalau dilihat dari sisi fisiknya ibu itu kira-kira gimana? Tambah seger biasa atau mungkin taruhlah berat badannya mungkin menambah atau gimana itu, nampak enggak Mas merasakan? Baru saya melihat sih tambah seger ya, maksudnya tuh seger gitu Pak. Biasa yang saya tahu kan kalau untuk berat badan masih biasa sih Pak, masih sebelumnya kan sebelum kena itu kan agak gemuk gitu Pak. Kalau sekarang ya alhamdulillah sih mungkin ya bertahap mungkin Pak. Artinya stabil, naik dikit lah. Yang penting kan maksud kami kondisi secara psikologi kan nampak ini. Ini orangnya pucat, sudah seger, sudah semangat lagi. Ibaratkan secara psikologi itu adalah semacam cerah gitu atau semangat gitu beda kan kalau kemarin tuh mungkin bahasanya kalau istilah orang Jawa ngelentru apa istilahnya lemes betul untuk sepertinya belum lah berat badannya, baru dari rotukannya aja yang udah segar gitu. Gitu, syukur alhamdulillah. Terus dari dokter itu maaf dikasih resep enggak mungkin obatnya ini lagi atau gimana? Enggak. Waktu itu pas kemarin di ronsen pas begitu ada keputihan muncul di ronsen, ada flek, baru dikasih obat. Nah kemarin ya sekarang kan Minggu, Sabtu, Jumat udah nggak dikasih obat lagi, soalnya kan udah nggak ada yang nggak normal gitu, nggak ada abnormal gitu Pak. Aman, gitu. Tapi maaf kalau ibu ini minum Bajaka itu dokternya tahu enggak? Enggak sih Pak, enggak diceritakan Pak. Berarti dia tuh nggak tahu, mungkin dia cuma hanya bermain di resep gitu aja. Sementara kita jelaskan ikhtiar kuatnya kan di Bajaka kan, kira-kira begitu. Enggak, saya nggak diceritakan untuk masalah nyum, cuman ya untuk disiplin makanan apa kayak gitu. Ya makanan tetap dijaga.
Oh gitu. Berarti dia intinya dokternya nggak tahu kalau kita konsumsi ramuan bajakah itu nggak tahu ya? Enggak Pak. Oh iya. Biasanya karena ada kami juga punya konsumen itu yang stroke gitu kan, itu sudah minum bajakah itu sudah 10 hari lah, sudah nampak perkembangannya, tapi sama dokternya dilarang. Nah kami bingung padahal perkembangan sakitnya itu lumayan jauh gitu. Nah tapi nggak tahu kami sempat berpikir kira-kira waktu ini dokter gimana ini ya, pikiran saya kan masa konsumen ya, tapi kalau semua orang kan watak tipenya kan masing-masing lah, kami enggak bisa memvonis lah kira-kira begitu. Tapi kalau yang normal tentu kan bagaimanapun kalau konsumen sembuh itu kan merasa bahagia gitu loh. Tapi kalau mungkin sebaliknya, kalau mungkin konsumen ini ibarat mungkin maaf ya sedikit agak ya mungkin jadi apa ya bahasanya yang pas tapi perahan atau mungkin apa ya gitu, nggak tahu, kita nggak bisa ngomong kalau sudah arahnya ke sana. Kalau istilah orang diduitin lah. Ya kita tidak bisa ngomong, cuman pikiran kita orang awam tuh pasti larinya ke sana lah gitu, ya kan? Jadi iya Pak, ya kami ikut senang lah Mas, mudah-mudahan nanti menuju normal. Ya. Tapi kalau keluhan-keluhannya Ibu nggak ada, oh yang segini nggak ada lagi sudah. Paling yang suka Ibu ini Pak, darah rendah sih Pak, emang punya ini sih darah rendah kalau untuk Ibu saya Pak. Iya nanti pelan-pelan lah, mungkin ibarat orang tuh nunggu antri lah. Maksudnya tuh nunggu antri bajakahnya tuh ini normal, jangan-jangan itu dinormalkan kembali kan, kira-kira begitu. Karena di antara bajakahnya itu juga ada yang fungsinya menormalkan tensi darah, tuh ada di situ arahnya. Mudah-mudahan harapannya ke sana. Iya. Amin. Terus Mas, ini kami izin ya, boleh nanti ya kami berbagi pengalaman ini. Yang penting nama Mas dan semuanya tidak akan kami munculkan, cuman hanya sekedar chatting sama suara apapun lah kira-kira begitu. Kami tidak akan menampakkan identitas. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Supaya kami berbagi dengan mereka yang sibuk bingung mencari bajakah, mencari obat kan gitu. Betul. Silakan Pak. Iya, kami terima kasih sebagai Mas juga, sebagai bentuk terima kasih juga, kami juga merasa senang karena dulunya yang serba bingung, susah, bingung dan seterusnya, alhamdulillah posisi kayak gini kan, siapa tahu di antara saudara-saudara kita di sana itu kan juga sama dengan kondisi kanker serviks yang sudah berapa stadium 3 ya Mas ya? Iya, stadium 3 Pak. Iya. Oke Mas, sebelumnya kami terima kasih atas waktunya dan ini diperkenankannya untuk berbagi pengalaman dengan yang lain. Mungkin kami buatkan di kontennya kayak itu. Mudah-mudahan Ibu menuju normal. Ya, jangan segan-segan kalau ada saudara mungkin apa yang ingin berbagi dengan kami, dengan ya insya Allah Mas bisa bantu merekomendasikan supaya kira-kira begitu. Amin. Siap Pak. Siap. Oke Mas, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang bisa kita simpulkan bahwa yang namanya kita untuk penyakit yang kategori akut dan kronis, kita ambilkan bajakah itu yang khasiatnya yang tinggi-tinggi, yang diperlukan untuk memberantas atau mengobati penyakit yang sifatnya stadium, apalagi sudah stadium 3 ke atas, kira-kira begitu. Jadi untuk jenis yang mungkin kategori ringan, benjolan biasa atau mungkin apa, mungkin cukuplah mungkin ada yang namanya bajakah tunggal. Kenapa ini disebut akar bajakah tunggal? Karena bajakah tunggal tidak semuanya berkhasiat, jenisnya dia banyak. Maka untuk kalau berbicara bajakah tunggal ya kurang lebih intinya larinya ke nasib aja. Kalau ketemu yang pas bajakahnya, pas dengan penyakitnya, mungkin insya Allah arahnya kesembuhan. Tapi kalau sebaliknya, cuman kebanyakan itu yang timbul adalah ini terjadi korbanatnya tidak ada kesesuaian antara bajakah dan penyakitnya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bajakah.